Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riris Permatasari dengan NIM 2304110033. Saya akan menjelaskan di video proyek statistika saya. Nah, dalam video ini saya akan melakukan analisis hasil belajar siswa dari suatu kegiatan pembelajaran. Secara spesifik, saya akan menyelidiki apakah jenis kelamin berhubungan atau mempengaruhi skor post-tes siswa, yaitu sejauh mana perbedaan skor post-tes antara laki-laki dan perempuan. Nah, tujuan dari proyek ini adalah agar saya mampu menerapkan uji statistik yang tepat menggunakan aplikasi SPSS atau Jamovi sesuai dengan karakteristik data. Nah, di sini kita akan bekerja dengan 3 dataset yang berbeda untuk analisis ini. Dataset A, dataset asli yang berisi data jenis kelamin dan skor post-test hasil dari suatu kegiatan pembelajaran. Dataset B ini adalah dataset A yang ditambahkan 2 outlier untuk laki-laki, skor post-test 5, dan 2 outlier untuk perempuan dengan skor post-test 100. Dan dataset C ini adalah dataset A di mana skor post-test diganti dengan kategori skornya yaitu rendah di bawah 50, sedang 50 sampai 75, dan tinggi di atas 75. Nah, kita akan menganalisis masing-masing dataset dan menunjukkan pemenuhan asumsi yang dipersyaratkan. Mari kita mulai analisis untuk masing-masing dataset. Nah, untuk dataset A, kita memilih variabel jenis kelamin sebagai nominal dan skor post-test rasio atau interval. Nah, kita di sini akan membandingkan rata-rata skor post-test antara dua kelompok independen, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, uji statistik yang tepat adalah uji T independen atau independent sample t-test. Karena uji ini cocok karena kita membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak berhubungan dan variabel dependennya berskala interval atau rasio. Nah, untuk persiapan datanya, kita pastikan file dataset sudah terbuka di SPSS, sudah terinput di sini tadi. Selanjutnya kita di variabel view ini kita sudah memastikan pengaturan variabelnya sudah benar. Variabel jenis kelamin bertipe numerik dengan value label 1 laki-laki dan 2 perempuan, serta measure-nya nominal. Dan di sini variabel post-test-nya bertipe numerik juga, dan measure-nya kita buat scale. Nah, kita pindah kembali ke data view. Nah, data ini sudah kita siap untuk analisis, di mana 1 tadi laki-laki dan 2 tadi mewakili perempuan. Nah, sebelum melakukan uji T independen, kita perlu memeriksa 2 asumsi, normalitas data skor post-test untuk masing-masing kelompok jenis kelamin dan homogenitas varians skor post-test antara 2 kelompok. Untuk memeriksa normalitas, saya akan menggunakan fitur Explore di SPSS ini. Kita klik Analyze, selanjutnya kita klik Descriptive Statistik, selanjutnya kita klik Explore. Nah, kita masukkan ini tadi skor post-test ke dependent list dan jenis kelamin ke faktor list. Kita juga klik tombol plots di sini di bagian deskriptif. Kita centang histogram dan kita juga centang normality plots with test. Selanjutnya kita klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Nah, setelah menjalankan explore, kita perhatikan output pada tabel. Di tabel test of normality ini, saya menggunakan uji Shapiro-Wilk karena ukuran sampel yang kita gunakan per kelompoknya kan
kurang dari 50. Jadi kita menggunakan Shapiro Wilk. Jika lebih dari 50 ukuran sampelnya, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk interpretasinya di kolom Shapiro Wilk ini untuk laki-laki nilai P-nya itu atau nilai sig-nya itu 0,216 dan untuk perempuan nilainya itu 0,485. Nah, karena kedua nilai P ini atau nilai sig ini eh, lebih besar dari 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi untuk kedua kelompok. Nah, ini berarti skor pretest laki-laki maupun perempuan ini sudah terdistribusi secara normal. Ini bisa dilihat juga plotnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke uji homogenitas varian dengan Levens test. Nah, pada uji homogenitas varians ini akan muncul otomatis saat kita melakukan uji T independen. Jadi kita akan interpretasikan nanti. Jadi kita melakukan analisis uji T independen dulu. Dengan melakukannya, kita klik menu Analyze, selanjutnya kita klik Compare Means. Selanjutnya kita pilih Independent Sample T-Test. Nah, kita masukkan skor post-test ke kotak tes variabel dan kita masukkan jenis kelamin ke grouping variabel. Kita klik define variabelnya. Di grup 1 kita ketik 1 untuk laki-laki, di grup 2 kita ketik 2 untuk perempuan. Selanjutnya klik continue dan lalu kita klik OK. Nah, ini muncul output viewernya dari SPSS. Kita akan interpretasikan outputnya. Nah, di sini ada tabel grup statistik yang menunjukkan statistik deskriptif. Kita bisa melihat rata-rata, skor post-test atau meannya. Dan untuk laki-laki di sini 68,10 dan untuk perempuan 57,20. Nah, kita langsung fokus ke tabel independent sample t-testnya. Pertama kita lihat hasil Levens test for equality of variance-nya. Kita lihat nilai sig-nya atau p-value-nya pada Levens test ini. Nilai P dari Levens test didapatkan 0,686. Nah, karena nilai sig ini lebih besar dari 0,05, ini berarti varian antar kedua kelompok diasumsikan sama atau equal variance assumed, dan oleh karena itu kita akan membaca hasil t-test pada barisan pertama. Nah, sekarang kita lihat hasil uji T itu sendiri di kolom sig to tail-nya. Ini kita dapatkan nilai sig to tail-nya 0,02. Nah, karena nilai 0,02 ini lebih kecil, 0,002, saya 0,002 ini lebih kecil dari 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik pada rata-rata skor post-test antar siswa laki-laki dan perempuan. Nah, ini berarti perbedaan rata-rata yang kita lihat di tabel grup statistik tadi yang memiliki nilai rata-rata lebih tinggi, ini bukanlah kebetulan semata, melainkan perbedaan yang signifikan di populasi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke dataset B yang kedua. Nah, dataset B ini adalah dataset A yang ditambahkan 2 outlier untuk laki-laki dengan skor post-test 5 dan 2 outlier untuk perempuan dengan skor post-test 100.
Di sini saya sudah membuat bentuk data set B-nya. Nah, di sini saya tambahkan outlier 5 untuk laki-laki, 2 outlier masing-masing 5, dan 2 outlier untuk perempuan masing-masing 100. Nah, keberadaan outlier ini membuat asumsi normalitas sulit terpenuhi sehingga uji IT independen jadi kurang tepat. Oleh karena itu, kita akan menggunakan alternatif non-parametrik yaitu uji Mann-Whitney-U, dan uji ini lebih robust terhadap outlier dan tidak memerlukan asumsi normalitas data. Nah, untuk melakukan uji Mann-Whitney-U-nya, kita mesti memastikan file dataset B ini sudah terbuka di SPSS. Karena uji ini tidak memerlukan asumsi normalitas atau homogenitas, namun kita bisa melihat mengapa distribusi data secara visual untuk mengkonfirmasi mengapa uji parametrik ini tidak cocok. Mari kita lihat outlier-nya dengan kita klik Grabs, lalu kita klik Legacy Deluxe, dan kita klik Box Plot. Nah, di sini kita pilih sampel simple box plotnya, dan di sini kita pilih summarize of groups of case. Kita klik define. Nah, kita masukkan variabel skor proses ke variabel dan jenis kelamin ke kategori axis. Selanjutnya kita klik OK. Grabs, legacy deluxe, upload. Oke. Nah, di sini sudah muncul output dari SPSS-nya. Nah, dari plot ini jelas terlihat adanya titik-titik di luar whiskers-nya yang menunjukkan keberadaan outlier pada kedua kelompok jenis kelamin. Nah, di sini ada outlier-nya. Nah, lanjut kita fokuskan ke uji Mann-Whitney-U-nya. Di sini untuk uji tersebut kita klik Analyze, selanjutnya kita pilih Non-Parametric Test dan Legacy Deluxe. Kita klik. Selanjutnya, kita klik to Independent Samples. Oke, nah kita masukkan skor post-test ini ke kotak test variable list dan kita masukkan jenis kelamin ini ke kotak grouping variable. Nah, define grupnya, di grup 1 kita ketik 1 untuk laki-laki, di grup 2 kita ketik 2 untuk perempuan, kita klik continue, dan pada kotak main Whitney-nya kita pastikan tercentang, selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output viewer dari SPSS-nya. Kita interpretasikan output dari uji main Whitney ini. Nah, di sini ada tabel ranks. Di sini menunjukkan rata-rata peringkat atau min rank dari laki-laki dan perempuan dari masing-masing kelompok. Dan di sini juga ada tes statistik untuk tabel tes statistiknya. Nah, untuk rata-rata masing-masing kelompoknya, di sini laki-laki min ranknya 25,75, perempuan 19,25. Nah, kita fokus di tabel statistik di sini. Kita fokuskan pada baris seem sick to tail atau nilai P-nya. Di sini yang saya dapatkan adalah 0,093. Nah,
Karena nilai 0,093 ini lebih besar dari 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik pada distribusi peringkat skor post-test antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini berarti meskipun ada outlier yang menyebabkan perbedaan rata-rata di awal, uji Mann-Whitney U ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam peringkat skor post-test antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Nah, kita lanjut sekarang ke dataset ketiga atau dataset C. Nah, dataset C ini adalah dataset A di mana skor post-test diganti dengan kategori skornya yaitu rendah di kurang dari 50, sedang 50 sampai 75 dan tinggi lebih dari 75. Nah, ini berarti kita sekarang memiliki dua variabel kategorikal yaitu jenis kelamin dalam nominal dan kategori skor dalam ordinal. Nah, untuk melihat apakah ada hubungan antara dua variabel kategori ini, kita akan menggunakan uji chi-square atau chi-square test of independence. Untuk persiapan data set C-nya, tadi saya sudah, nah ini sudah saya ganti untuk per kategori rendah, tinggi, dan sedangnya. Nah, saya setelah memastikan bahwa variabel jenis kelamin ini sebagai nominal, ya sebagai nominal, dan kategori skor dengan value labelsnya ini kita tambahkan label 1 untuk rendah, 2 sedang, dan 3 tinggi. Sebagai measure-nya di sini ordinal. Nah, untuk asumsi utama untuk uji chi-square adalah bahwa observasi bersifat independen dan jumlah sel dengan expected count kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20% dari total sel. Nah, kita akan periksa asumsi expected count ini di outputnya. Untuk langkah-langkah analisis uji chi-square-nya, kita klik menu Analyze, kita pilih Descriptive Statistic, dan kita pilih Cross-Tab. Nah, kita masukkan jenis kelamin ke kotak raw dan skor post-test ke kotak kolom. Kita juga klik statistik, kotak statistik di sini. Kita centang chi-square, lalu kita centang continue. Selanjutnya kita klik juga tombol cells di sini. Di bagian count, kita centang observed dan expected. Bagian percentage kita centang row, kolom, dan juga total atau disesuaikan dengan kebutuhan interpretasi kita. Lalu kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini ada output dari SPSS-nya. Mari kita interpretasikan output dari uji chi-square ini. Di sini ada tabel jenis kelamin, skor post-test, cross tabulation. Nah, tabel ini menampilkan frekuensi observasi dan frekuensi harapan untuk setiap kombinasi jenis kelamin dan kategori skor. Nah, di sini untuk laki-laki yang berskor rendah ada 3 orang, sedang 9 orang, tinggi 8 orang. Sedangkan untuk perempuan di sini yang rendah 7 orang, sedang 11 orang, dan tinggi 2 orang. Untuk expected count-nya di sini juga sudah tersedia. Nah, kita langsung saja fokus ke eh, tabel chi-square test-nya. Nah, pertama kita periksa asumsi expected count-nya. Nah, berdasarkan kita lihat catatan kaki di bawah tabel chi-square test ini tertulis 0 cells 0,0% have expected count less than 5. The minimum expected count is 5. Nah, ini berarti asumsi expected count terpenuhi karena tidak ada sel yang memiliki frekuensi harapan di bawah 5.
Nah, sekarang kita lihat nilai sim detailnya atau nilai P-nya dari person chi-square ini. Nah, nilai yang kita dapatkan di sini adalah 0,067. Di sini dapat kita simpulkan karena nilai 0,067 ini lebih besar dari 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan cara statistik antara jenis kelamin dan kategori skor post-tes siswa. Nah, artinya tidak ada asosiasi yang signifikan antara jenis kelamin dan kategori skor post-tes. Baik, nah selanjutnya kita bandingkan ketiga analisis ini untuk data set A dengan uji T independen. Kelebihannya memberikan informasi detail tentang perbedaan rata-rata skor post-test dan lebih kuat jika asumsi terpenuhi. Untuk keterbatasannya sangat sensitif terhadap pelanggaran asumsi normalitas dan keberadaan outlier. Sedangkan untuk data set B tadi menggunakan uji Mann-Whitney U, kelebihannya robust terhadap outlier dan tidak memerlukan asumsi normalitas, cocok untuk data yang miring atau memiliki outlier. Untuk keterbatasannya tidak membandingkan rata-rata, melainkan tingkat median, dan informasi yang dihasilkan tidak sekuat uji parametrik jika asumsi uji parametrik terpenuhi. Sedangkan untuk data set C, dengan uji chi-square-nya, kelebihannya cocok untuk data kategorikal, dapat melihat asosiasi antara dua variabel kategorikal. Sedangkan untuk keterbatasannya, kehilangan informasi detail dari skor asli karena kategorisasi, sehingga tidak dapat mengukur arah atau kekuatan hubungan secara langsung seperti korelasi. Nah, risiko jika uji statistik yang dipilih untuk dataset A diterapkan untuk menganalisis dataset B. Jika kita memaksakan uji T independen yang dipilih untuk set A untuk menganalisis data set B, resikonya sangat besar karena data set B tadi memiliki outlier yang signifikan. Nah, outlier akan sangat memengaruhi nilai rata-rata sehingga hasil uji T ini menjadi tidak akurat dan terjadi bias. Sehingga kesimpulan yang diambil bisa jadi salah, bahkan jika secara matematis nilai P-nya menunjukkan signifikasi, itu mungkin tidak mencerminkan perbedaan yang sebenarnya di populasi. Karena uji T tadi kan sensitif terhadap distribusi data dan outlier dapat menyebabkan pelanggaran asumsi normalitas yang pada akhirnya menghasilkan type 1 error atau menemukan perbedaan padahal tidak ada atau kesalahan tipe 2 sehingga tidak menemukan perbedaan padahal ada, seperti itu. Nah, untuk dampak hasil analisis masing-masing data tes terhadap proses belajar dan kebijakan pembelajaran, jadi hasil analisis dari masing-masing dataset dapat dampak signifikan pada proses belajar dan kebijakan pembelajaran, di mana jika dataset A atau uji T ini menunjukkan perbedaan signifikan seperti hasil yang sudah kita dapatkan tadi, ini berarti ada perbedaan nyata dalam skor post-test rata-rata antara laki-laki dan perempuan. Nah, kebijakan bisa diarahkan untuk mengidentifikasi mengapa perbedaan itu ada dan bagaimana menyelaraskan hasil belajar. Misalnya, jika perempuan memiliki skor yang lebih tinggi, mungkin ada strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk perempuan yang bisa diterapkan untuk laki-laki. Nah, jika data set B atau main Whitney-nya menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan meskipun ada outlier seperti hasil yang kita dapatkan, eh, menunjukkan bahwa terlepas dari adanya kasus-kasus ekstrim atau outlier tadi, secara umum tidak ada perbedaan yang konsisten dalam kinerja siswa antara jenis kelamin. Nah, kebijakan mungkin perlu fokus pada penanganan kasus outliernya secara individual, bukan pada perbedaan gendernya secara umum. Nah, untuk jika data set C atau chi-square tadi menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara jenis
kelamin dan kategori skor seperti hasil yang kita dapatkan. Nah, ini berarti bahwa jenis kelamin tidak secara signifikan mempengaruhi siswa untuk berada di kategori skor rendah, sedang, atau tinggi. Jadi, untuk kebijakan pembelajarannya, mungkin tidak perlu secara spesifik menargetkan jenis kelamin, melainkan mencari faktor lain yang mempengaruhi kategori skor siswa tersebut. Nah, seperti yang kita lihat, pemilihan uji statistik sangat penting dan krusial dan harus didasarkan pada karakteristik data. Nah, bagaimana sih ketepatan pemilihan uji statistik berdasarkan karakteristik data? Jadi, untuk skala pengukuran variabel itu kita lihat apakah data tersebut nominal atau ordinal, interval atau rasio. Nah, jika data kita nominal atau ordinal untuk hubungan antar kategori kita gunakan uji chi-square, dan jika data kita interval atau rasio untuk membandingkan rata-rata kita gunakan uji T atau ANOVA, dan kita juga lihat distribusi data apakah data terdistribusi normal atau tidak. Jika normal kita menggunakan uji parametrik misalnya uji T tadi, dan jika tidak ada normal misalnya ada outlier kita gunakan uji non parametrik misalnya uji Mann-Whitney tadi. Nah, jumlah kelompok yang dibandingkan juga kita perhatikan, apakah dua kelompok atau lebih. Nah, jika kita dua kelompok, kita menggunakan uji T, Mann-Whitney U, dan yang paling penting kita memilih uji yang tepat dan memastikan bahwa kesimpulan yang kita tarik itu valid dan dapat diandalkan. Nah, dengan mengabaikan karakteristik data ini sangat menyebabkan interpretasi yang salah dan kebijakan yang dibuat tidak efektif. Nah, demikian analisis statistika saya mengenai hubungan jenis kelamin dan skor pretest, skor post-tes siswa menggunakan tiga set data yang berbeda. Saya berharap penjelasan ini cukup jelas dan komprehensif. Pemahaman tentang karakteristik data ini dan pemilihan uji statistik yang tepat adalah kunci untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat dan relevan dalam analisis hasil belajar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.